Assalamualaikum guys, gimana kabar? Udah lama banget saya nggak buat video untuk ngisi channel ini. Padahal ini channel saya paling lama dan dulunya ketika masih kerja di pondok saya sering ngisi vlog-vlog saya bersama anak-anak santri. Tapi setelah saya resign, bukannya malah produktif, tapi malah nggak produktif sama sekali. Tapi saya lebih konsen ke jualan online. Jadi saya pengen buat video ini bukan untuk apa-apa, tapi untuk kenang-kenangan aja, terlepas ada yang melihat atau tidak. Saya pernah merasakan hal ini, jadi semoga membuat video ini itu mengisi kegabutan saya hari ini ya, karena saya ingin merayakan 1 tahun saya tidak bekerja di sebuah instansi manapun. Jadi ceritanya itu saya sejak kecil sudah mondok di salah satu pondok pesantren yang ada di Jombang sejak saya umur 10 tahun. Dulu 10 tahun itu saya sudah MTS kok guys, tapi sekarang anak MTS itu kayaknya umur 12 tahun ya. Saya 10 tahun sudah mondok, terus sampai kuliah, bahkan sampai menikah saya masih tinggal di sana. Kurang lebih saya tinggal di sana itu selama 13 tahun di pondok itu. Jadi saya sudah sangat terbiasa tinggal di pesantren. Waktu dulu pertama kali saya mondok di sana itu pondoknya masih bambu dan santrinya masih sedikit banget. Kurang lebih berapa ya santrinya itu? Mulai dari 30-an, 80-an, bahkan sampai ratusan. Saya mengikuti proses fase-fase pondok pesantren, saya mengalami perkembangan. Dan ketika saya lulus aliyah dan masuk di bangku perkuliahan, saya diajak bunyai saya untuk menjadi partner beliau. Kemanapun beliau saya selalu diajak. Di situ saya pengen nangis kalau membicarakan tentang bunyai saya. Itu orangnya baik banget. Dulu ketika di sana itu saya belum paham apa maksud beliau, kenapa setiap kemanapun saya selalu diajak beliau, terus ada pekerjaan apapun itu saya selalu diajak untuk mengerjakan. Dan ternyata ketika saya sudah keluar dari sana itu, oh ini maksudnya, baru paham ternyata memang dunia kerja itu seperti itu. Saya menjadi pribadi yang lebih bisa bertanggung jawab, berkarakter dan sebagainya itu berkat didikan beliau. Dan beliau adalah Ustadzah Eni Rahmawati, beliau bunyai saya. Pokoknya terima kasih Ustadzah, berkat jenengan, berkat saya ngintilin jenengan setiap hari di sana itu. Saya ketika pindah dari pondok tersebut, saya tahu persis apa yang harus saya kerjakan ketika masuk di sebuah instansi. Singkat cerita, setelah 13 tahun di sana, saya alhamdulillah suami dapat callingan di salah satu instansi yayasan pendidikan yang ada di Pati, Jawa Tengah. Terus karena instansi tersebut tahu bahwasanya saya itu lulusan S1 pendidikan, jadi di sana ketika membutuhkan tenaga kerja untuk megang anak-anak, jadi saya langsung di calling jadi salah satu tenaga pendidik juga di sana. Dan saya pindah setelah 13 tahun di pondok, saya pindah langsung ke Pati, Jawa Tengah. Saya langsung disambut anak-anak kecil guys. Ternyata saya di Pati sini saya dapat kerjaan sebagai musyrifah atau apa ya bahasanya dulu, bukan musyrifah, apa ya dulu, pokoknya saya yang ngasuh anak-anak kecil. Ternyata pondoknya itu pondok pesantren anak-anak yang isinya anak-anak TK sampai MI atau SD. Usianya sekitar mulai dari 4 tahun sampai 13 tahun. Nah, karena saya ketika di pondok pesantren Jombang, saya itu kan ngasuhnya anak-anak yang sudah MTS, sudah SMA gitu kan, udah besar ya. Tapi ketika datang ke pesantren ini, itu anak-anakku kecil-kecil. Pertama itu nangis, kesan pertama itu saya nangis ketika bertemu dengan anak-anak kecil, dan mereka adalah anak-anak yang sedang menghafal Al-Quran. Di tahun 2012 akhir saya ke Pati itu ketemu mereka, nangis disambut anak-anak kecil malam hari itu, naik VR odong-odong. Dan itu adalah hari pertama saya menginjakkan kaki untuk bekerja
di Pati, Jawa Tengah. Nah, di situ awalnya santrinya cuma 25, guys. Saya sendiri itu megang 25 santri, itu ada sudah terbagi antara anak putra sama putri, kamarnya berdampingan karena masih anak-anak semua. Setiap hari saya ngurus mereka kanan kiri alhamdulillah. Karena mungkin sudah terbiasa megang anak-anak pondok, jadi saya nggak kaget sama sekali berkat ilmu yang diberikan oleh Bu Nyai, Pak Yai, Ustadz Ustadzah saya ketika saya bekerja di pesantren, sudah tahu apa yang harus saya lakukan, dan ilmu-ilmu yang saya dapatkan di pesantren dulu itu saya berikan ke anak-anak. Ternyata karena di sini adalah pondok salaf, pondok Quran, dan di pondok saya yang ada di Jombang itu adalah pondok modern, apa yang saya dapatkan saya berikan ke anak-anak ternyata menjadi warna baru yang alhamdulillah membuat anak-anak semakin kerasan, karena waktu itu saya ngajari mereka ilmu bahasa, setiap hari menghafal mufrodat, terus anak-anak saya kasih lagu-lagu anak-anak itu saya rubah pakai bahasa Arab, terus ada muhadoroh, mereka latihan menjadi MC, khitobah, dan lain sebagainya. Itu ternyata mereka merasa senang gitu, dan alhamdulillah mendapatkan feedback yang baik dari para wali santri. Setelah setahun itu 25 santri bertahan sampai 2 tahun, itu masih 25 santri. Akhirnya nambah jadi 30, 45, 60, 80, 125, bahkan yang terakhir di sana saya selama kurang lebih 8 tahun ngabdi di sana. Alhamdulillah ketika saya tinggal itu sudah ada kurang lebih 130-an santri. Rasanya seneng banget kerja di sana karena partnernya juga luar biasa, terus pengasuhnya juga sangat mengayomi, sangat bukan nyuruh tapi ngajak ayo gitu. Dan saya alhamdulillah karena mungkin terbiasa hidup di pesantren, jadi ya nggak ngerasa orang asing. Tapi saya ketika di pondok itu, ketika kerja di sana itu sudah nggak merasa kerja, karena punyai saya ketika di Jombang itu memperlakukan saya bukan sebagai santri, bukan sebagai pekerja, tapi sebagai keluarga yang memang untuk memperjuangkan sebuah pesantren. Dan ketika di Pati pun saya merasa saya nggak kerja, tapi saya memang harus melakukan yang terbaik untuk rumah saya. Saya ibaratkan pesantren yang saya huni saat itu adalah rumah saya. Jadi ini adalah rumah saya, semua santri adalah anak-anak saya, partner-partner saya, ustadz-ustadzahnya adalah keluarga saya. Saya merasa harus melakukan yang terbaik tanpa embel-embel apapun. Dan di situ saya merasa sangat mencintai pekerjaan saya itu ya ketika di pondok yang terakhir ini. Nah, karena anak-anak saya kan punya 2 anak. Karena anak-anak saya itu yang 2 tahun di tahun 2019 sama tahun 2020, mereka itu kan sekolahnya masih daring. Nah, ketika saya kerja di pondok ini, ngabdi di pondok ini, itu saya harus berangkat pagi 6:30 harus berangkat, pulang kadang jam 6. Ya sebenarnya jam kerjanya sampai jam 4, tapi saya nggak tega sama anak-anak. Saya harus memastikan semua kegiatan yang ada di sana itu memang berjalan. Jadi saya kadang pulang ya maghrib, habis maghrib isya gitu baru pulang. Dan anak-anak saya nggak kopen nggak ada yang ngurus, karena kan yang ngurus emak itu ibu mertua saya. Kalau orang tua ngasuh kan ya yang penting anaknya sehat, mau makan gitu, tapi untuk belajarnya kan nggak kecekel ya nggak bisa ngajari putu-putu nih atau cucu-cucunya untuk belajar, itu nggak bisa. Akhirnya karena berbagai alasan dan salah satunya saya harus keluar dari
pekerjaan saya itu saya harus konsen ke anak, karena anak saya di tahun 2021 ini harus sudah sekolah, yang si kakak ini kelas 1, yang si adik TK kecil. Jadi saya harus di rumah ngajarin mereka, mempersiapkan semua kebutuhan mereka untuk sekolah dan lain sebagainya. Dan akhirnya saya resign di tahun 2021. Dan sekarang ini adalah tahun 2022. Saya berarti nganggur sudah 1 tahun. Alhamdulillah. Jadi ketika keluar dulu itu harapannya saya harus semakin produktif, harus ini itu buat YouTube dan lain sebagainya. Tapi enggak guys, rasanya enggak seperti itu. Enggak semua yang kita pikirkan itu bisa terrealisasikan. Mungkin karena males ya. Ketika saya di pondok dulu itu kreatif banget buat video itu setiap minggu, tapi untuk ngisi channel pondok ya, buat skrip, dubbing dan lain sebagainya itu saya lakukan semua. Ya saya bisa gitu, mungkin karena kita selalu bergerak, terus cari wawasan, bergaul dengan orang banyak, itu membuat diri kita semakin terasah dan punya inspirasi. Nah ketika saya di rumah selama 1 tahun itu kan yang ngurus anak aja, terus kalau anak waktunya sekolah saya juga posting packing dan lain sebagainya, dan itu semua ternyata malah membuat saya nggak produktif. Saya kayak wawasan saya itu kayak ciut gitu loh. Biasanya saya itu pengen buat ini buat itu, dan saya mungkin karena nggak tahu apa yang terjadi di luar ya, akhirnya saya yang nggak produktif. Nah ini makanya ini setahun saya pengennya kerja lagi ya, cari instansi baru yang mau menerima saya apa adanya, karena saya kan sudah 31 tahun, sudah nggak muda lagi. Apakah ada instansi yang mau menerima saya dengan sarjana pendidikan bahasa dan sastra Indonesia gitu? Tapi kayaknya itu susah ya guys ya, susah. Walaupun kalau misalkan saya mau daftar, CV saya itu mungkin bisa rentet 2 halaman atau 3 halaman karena pengalaman kerja alhamdulillah ya. Ketika di Jombang itu saya sudah pernah jadi TU, udah pernah jadi guru bahasa Arab, bahasa Inggris, guru bahasa Indonesia, wali kelas, jadi bendahara Madin, jadi ketua majelis pembina santri. Ketika di Pati juga sudah pernah menjadi musyrifah, jadi penjaga perpus, jadi guru kelas, dan jadi manajer, jadi penjaga koperasi. Semuanya sudah saya lakukan gitu. Tapi untuk mencari instansi baru yang mau menerima saya apa adanya ini itu ternyata susah guys, karena nggak semua orang kan tahu sepak terjang kita ya. Jadi memang kita harus mulai dari nol. Ini saya bingung setelah ini mau ngapain. Pengennya saya di bulan Juli depan itu sudah kerja gitu. Sebenarnya banyak sekali yang nawari, ayo kerja di instansi saya, jadi ini banyak, tapi nggak tahu, belum klik aja gitu, belum klik. Pokoknya saya pengennya itu, karena seumur hidup saya itu belum pernah melamar kerja belum pernah sama sekali. Jadi kalau saya kerja di mana-mana itu biasanya diminta, karena kalau saya harus daftar itu bisa jadi saya nggak keterima. Biasanya kalau daftar kerja kan ada soal-soal matematika dan lain sebagainya gitu ya guys. Saya tuh nggak bisa sama sekali matematika, nggak bisa, pokoknya nol putul lah. Kali-kalian itu aja udah bingung. Terus apalagi pokoknya kalau ada soal matematika saya pasti nggak akan lulus. Ya kalau kadang saya nggak pede kalau harus melamar kerja nanti seleksinya harus pakai soal-soal wawasan gitu. Saya takut nggak lulus, malu nggak sih gitu loh. Tapi saya pengen kerja di sebuah instansi yang memang saya punya effort untuk melamar di sana. Pengennya saya tuh ada 2. Yang pertama, kalau saya kerja pengennya kalau di tempat yang sudah maju, ya sudah sekalian di sekolah yang favorit atau yang besar atau yang sudah punya nama, saya sudah berkumpul dengan orang-orang hebat di sana gitu. Kalau misalkan ini
susah dan nggak bisa menerima saya pengennya kerja di sekolah yang masih kecil, muridnya sedikit, gurunya itu memang benar-benar butuh tenaga untuk mengembangkan instansi itu. Saya pengennya kayak gitu. Di antara dua ini saya nggak mau kerja di sekolah yang ya udah biasa-biasa, yang ada di tengah, ya dia kecil enggak, yang maju banget enggak enak, nggak ada tantangannya gitu loh. Saya pengennya kalau ya seperti pondok itu, pondok yang di Pati yang pertama kali saya kerja sebelum resign itu kan dulu kan masih kecil pondoknya ya, santrinya masih sedikit sampai ratusan. Saya pengennya kerja gitu, kalau nggak yang bagus bagus sekalian itu, kalau kerja di instansi yang sudah jadi, kepalanya, stakeholdernya orang-orang hebat, saya pengennya masuk di situ dan saya ingin menyerap ilmu sebanyak mungkin dari para sesepuh, dari orang-orang yang berpengalaman, sehingga saya menambah wawasan di sana. Nah, kalau saya kerja di instansi yang masih kecil, itu nanti kalau saya bisa ikut andil membesarkan, itu insya Allah ladang pahalanya banyak guys. Aku pengennya kayak gitu, tapi doakan saja ya. Ini apa sih, aku kayak pengen ngomong-ngomong, aku tuh karena nggak punya teman, nggak punya apa ya guys, hidupku itu sungguh-sungguh menyedihkan. Saya lebih senang cerita kayak gini. Kalau kita cerita sama orang itu kan kita baru ngomong sak kecapan gitu ya, dia ini cerita dewe gitu. Aku pengennya cerita itu didengarkan, bukan mendengarkanmu dulu. Aku kalau pengen cerita tuh kayak gitu. Kira-kira setelah saya buat video ini gimana ya nasib saya? Pokoknya saya pengen buat buat video ini sebagai kenang-kenangan lah. Oh, saya pernah kayak gini gitu. Doakan ya guys ya, aku dapat kerjaan yang diridhoi Allah, jadi bisa baik untuk saya, untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya, untuk agama saya terutama. Karena biasanya kita kan kalau kerja di instansi besar atau bagaimana, terus saking majunya kita ada tamu dan lain sebagainya sampai lupa sholat. Saya takutnya kayak gitu, saya nggak mau. Saya pengennya kerja di sebuah instansi yang ketemu dengan orang-orang yang memang benar-benar membawa saya ke kebaikan gitu. Pokoknya berkah lah. Berkah kan ziyadatul khair ya, bertambah ya kebaikan. Itulah yang namanya berkah. Saya pengennya seperti itu guys. Doakan semoga Allah meridhoi lah. Pokoknya saya doakan juga kalian dapat apapun yang kalian inginkan dan diridhoi oleh Allah. Apapun itu kalau diridhoi Allah itu enak sekali. Karena apa? Karena di dunia ini, apalagi di dunia bisnis ya, 99% itu adalah usaha kita. Hasilnya tergantung usaha kita. Tapi 1%-nya itu adalah ridho Allah. Walaupun satu sekecil ini itu bisa membinasakan yang 99% itu. Makanya kalau kita hidup itu, kalau pengen rezekinya banyak, pengen apa-apa, pokoknya pengen apapun, ya deketi dulu yang memberikan rezeki gitu. Apalagi minta rumah, minta mobil. Kalau Allah sudah berkata, iya sudah sayang sama umatnya, nggak hanya mobil, nggak hanya rumah yang diberikan, itu dunia seisinya pun ya akan diberikan gitu kalau Allah ridho gitu ya. Dan saya harap semoga Allah meridhoi segala apa yang saya inginkan, diberikan yang terbaik, semakin sakinah mawaddah warahmah, keluarga saya dan anak-anak saya menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang pintar, cerdas, sehat walafiat, menjadi anak-anak yang beruntung, yang membawa keberkahan, anak yang qurrata ayun, membawa keberkahan,
kebahagiaan yang dirindukan oleh lingkungan sekitar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman. Gak terasa sudah 20 menit saya ngobrol sama kalian. Semoga kita bisa dipertemukan di dunia nyata dan membawa keberkahan untuk kita semua. Salam kenal. Assalamualaikum.